Sebagai pekerja kantoran yang bekerja 9 to 5, rutinitas dan kegiatan yang sama membuatku menjadi bosan dan stres karena dilakukan setiap hari. Gimana tidak stres kalau tiap hari cuma bangun, persiapan, berangkat, kerja, pulang, capek, dan itu terus berulang-ulang terus sepanjang tahun. Sebagai orang yang suka nongkrong, ngopi, dan bercerita, tinggal di kota yang bukan kota asal alias merantau, menjadi cukup berat karena di perantauan tidak punya teman yang asik seperti di rumah asal. Kalau sekedar teman pasti banyak, tapi teman yang mampu mengerti, menangkap frekuensi, dan mampu mengimbangi obrolan, itu yang sulit. Sehingga ketika isi kepala sudah penuh, suntuk, stres, dan gak tahu mau ngapain, plus tidak ada teman atau tempat untuk bercerita, akhirnya burnout, demotivasi, dan tidak ada gairah hidup yang aku rasakan. Akhirnya aku bingung. Aku mencoba mencari, browsing, searching, bagaimana menghadapi kehidupan yang sibuk dan suntuk ini. Aku tanya ChatGPT, googling, dan akhirnya aku menemukan solusi yang menurut mereka bagus untuk aku praktekkan atau aku jalankan, yaitu mindfulness. Katanya mindfulness itu bisa membuat pikiran menjadi tenang, bisa menjadi santai, rileks, dan bisa berdamai jika diterapkan di hidup ini. Aku tertarik dan ingin mencoba melakukannya. Aku mencoba mencari-cari, browsing lagi, lihat YouTube, dan akhirnya aku menemukan ini. For mindfulness. Most people try meditation and assume they're supposed to have zero thoughts and then get demotivated that they can't clear their mind. Kemudian aku mencoba merasakan, menirukan, tapi tidak ngaruh apa-apa dalam pikiranku. Aku bingung kenapa ini tidak works pada aku, apa yang salah dan apa yang harus aku benahi. Akhirnya aku coba browsing lagi, cari-cari lagi. Kali ini aku mencoba untuk mencari penelitian, literasi, dan sumber-sumber yang menjelaskan apa itu mindfulness. Dan inilah hasilnya. Apa itu mindfulness? Kita mengutip di jurnal, mindfulness sebagai suatu strategi regulasi emosi dikawal oleh atensi yang diberikan individu terhadap pengalamannya, disertai penerimaan atau acceptance terhadap pengalaman tersebut sebagai episode hidup yang tidak perlu disikapi secara berlebihan, secara dapat memfasilitasi person-oriented function dengan cara mendekatkan afek menuju netral. Ya, pasti bingung. Oke, langsung intinya saja. Jadi inti dari mindfulness itu adalah atensi untuk kita berada pada masa sekarang dan full untuk momen saat ini. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak bisa menilai apakah perbuatan yang kita lakukan itu benar atau perbuatan yang kita lakukan itu salah. Perbuatan yang kita lakukan itu baik atau buruk. Kita tidak bisa menilai itu. Jadi ketika kita berada di posisi itu adalah masa sekarang. Dan nanti biasanya akan ketahuan salah atau benarnya, baik atau buruknya setelah kita selesai melakukan perbuatan tersebut. Ya, biasanya beberapa saat, beberapa menit setelah kejadian yang kalian lakukan. Itu karena kamu sudah memproses informasi, kamu sudah memikirkannya, dan akhirnya kamu bisa menilai pengalamanmu itu baik atau buruk, benar atau salah. Dan ketika kamu sudah bisa menilai pengalamanmu yang sudah kamu jalani tadi, maka itu sudah masuk di masa lalu. Kamu tidak bisa mengubahnya, kamu tidak bisa memutar balik lagi waktunya. Dan yang kamu bisa lakukan, ya menikmati masa sekarang lagi. Yang sedang kamu jalani, yang sedang kamu lakukan saat ini pula. Pikiranmu bisa jadi teman kalau dia bisa membantumu, memberikanmu solusi, memberikan ide yang kreatif. Begitu pula sebaliknya, dia akan menjadi musuhmu jika dia berada di zona negatif yang dia selalu membuat kamu menjadi cemas, menjadi sedih, menjadi galau, gusar, dan lain sebagainya. Karena kalian tidak bisa menipu otak kalian sendiri, karena emang otak itu selalu berpikir out of the box. Dia selalu berpikir untuk hal yang penting ataupun gak penting. Dan goals dari mindfulness itu sendiri adalah kalian bisa memanage pikiran kalian sendiri. Tapi aku menemukan ada hal yang lebih menarik daripada kita belajar mindfulness itu, yaitu cara kerja otak itu sendiri. Cara kerja otak dalam meregulasi emosi dan pikiran kita. Ya, mengutip sebuah penelitian, mengatakan bahwa kondisi default otak itu berpikir liar atau berpikir bebas sesukanya. Bisa saja dia recall dari memori kita yang ada di masa lalu hingga memikirkan masa depan yang bahkan kita juga tidak tahu ke depannya akan gimana. Jadi penelitian ini mengatakan bahwa otak itu sebenarnya dia punya mode default yang
Emang dari sananya itu otak sudah didesain itu untuk berpikir secara liar, secara bebas. Dan kita nggak tahu dia mau berpikir masa lalu, masa depan, berpikir hal yang sedih, hal yang menyenangkan, hal yang memalukan. Itu kita tidak bisa mengatur. Makanya kalau kita sering ngerasa cemas, kita sering ngerasa stres, kita sering merasa galau, bingung, dan hal sebagainya yang mungkin negatif, ya wajar sih. Karena emang itu sudah menjadi mode default dari otak kita. Karena otak kita suka berpikir secara random, otak kita selalu berpikir secara out of the box. Jadi ya emosional kita juga menjadi labil karena kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Lalu ada pertanyaan, apa hubungan fungsi otak dan mode default tersebut, teman-teman? Penelitian mengatakan bahwa ketika kita mengalami depresi, konektivitas antar neuron di otak itu sedang menurun, sehingga emosi yang kita rasakan itu campur aduk. Spesifiknya ini berada di frontoparietal network. Network di default mode ini adalah wilayah dari otak yang bertanggung jawab atas refleksi diri dan penilaian emosional. Penilaian emosional ini adalah di mana bentuk dari judgement atas beberapa situasi yang kamu hadapi. Aku mengambil contoh ketika kalian patah hati. Hal yang kalian rasakan itu pasti sedih. Tetapi yang kalian lakukan itu duduk termenung, kalian menyendiri, kalian bahkan mengunci kamar. Kalian mulai fokus di hal yang negatif, kemudian kalian ngejudge diri kalian sendiri, kemudian kamu menangis, kamu marah, dan segala pikiran negatif yang ada di kepalamu itu berkumpul menjadi satu. Itu baru satu penilaian. Tetapi pasti kamu berpikir juga bahwasanya apa yang sebenarnya bisa aku benahi ya? Apakah aku kurang ganteng? Apa aku kurang bersih? Apa aku kurang romantis? Apa aku kurang duit? Dan lain sebagainya. Ada dua pikiran yang datang kepada diri kita. Pertama, hal yang negatif, hal yang membuat kalian cemas, kalian sedih, kalian marah. Dan itu wajar, itu mode default otak kita. Tetapi ada satu sisi bahwa kalian ingin menjadi yang lebih baik lagi, kamu ingin membenahi diri. Itu adalah hal positif yang sudah kamu pikirkan, sudah kamu cerna, kamu proses, kamu ingin menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita dihadapkan oleh dua pilihan. Satu, kalian hanya ingin fokus di masalah dan berputar-putar di hal yang negatif, atau kalian ingin mengaktifkan pikiran kalian sendiri untuk menemukan solusi atas masalah dari dirimu sendiri. Dan ketika kalian ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya bisa aku hadapi dengan santai, kalian ingin mencoba membohongi dirimu sendiri, kamu ingin mengontrol pikiranmu sendiri, kamu ingin mengatur pikiranmu sendiri, itu semua akan sia-sia. Semakin kamu ingin mengontrol pikiranmu, semakin kamu ingin bersikeras untuk mengatur pikiranmu, maka pikiranmu juga akan semakin kuat pula dia melawan atas perintahmu. Aku kasih kamu contoh satu lagi. Kamu ingat tidak ketika kamu ingin tidur malam, biasanya kan kamu udah kan matiin HP, matiin lampu, udah tarik selimut, terus tiduran kan. Tapi nggak bisa tidur. Pasti nggak tahu kenapa, nggak tahu kamu ingin memikirkan atau tidak, tapi pikiran itu datang aja gitu. Pikiran yang dari masa lalu, entah hal yang memalukan, hal yang menyebalkan, entah ketika kamu lagi sama pacarmu, doi, atau dan lain sebagainya. Atau bahkan kalian berpikir tentang masa depan yang bahkan nggak tahu juga ke depannya kita bakal gimana. Masa depan yang mungkin besok aku mau jadi apa, orang tua aku gimana, nanti aku nikahnya gimana, apakah aku besok bisa kaya raya. Akhirnya insecure sendiri, Pak. Ya itulah contoh ketika kalian mencoba untuk mengatur dan mengontrol pikiranmu. Semakin kamu mengatur untuk atau menyuruh untuk tidur, maka pikiranmu akan semakin kuat pula memikirkan hal-hal yang bahkan kamu juga nggak tahu ke depannya gitu. Jadi kamu akan semakin overthinking, yang tadinya kamu mungkin naruh HP jam 10 malam, tiba-tiba udah jam 1 pagi, jam 2 pagi, tapi kamu belum tidur karena overthinking itu tadi. Akhirnya besok kamu sekolah telat atau kerja telat. Di awal tadi kan udah aku bahas bahwa otak itu memiliki mode default yang dia selalu berpikir liar, berpikir secara bebas sesuai dengan kemauannya dia sendiri yang tidak bisa kita atur. Jadi ketika si default mode ini aktif, dia akan ngeblok kamu dari pikiran-pikiran yang positif dan hanya akan berpikir di hal yang negatif saja. Jadi kan neuron berhubungan ya, dia berhubungan satu sama yang lain, dia tuh bisa mengencang, juga bisa mengendur tuh.
Nah, pada saat default mode-nya aktif, atau kamu sedang sedih, neuron yang ada di otak itu, dia akan mengendur, yang ada di bagian frontoparietal, dan semakin mengendur network atau jaringan-jaringan neuronnya, maka akan semakin kuat pula default mode-nya. Ini seperti kamu sedang rileks, atau kamu menemukan tempat yang enak untuk healing, di pantai, di gunung, di sungai yang airnya mengalir, di tempat yang sejuk, sawah yang hijau. Kalau kalian atau kita melihat tempat seperti itu, apa yang pertama kalian respon? Pasti yang pertama adalah tempat untuk healing, tempat untuk menenangkan diri, tempat untuk menjauhkan diri dari keramaian, ingin ketenangan, dan sebagainya. Dan ketika kalian sudah masuk ke tempat itu, maka mode default kalian akan aktif sepenuhnya. Karena tempat yang tenang, sejuk, santai itu tadi membawa kalian akan rileks. Semakin rileks kalian, maka neuron tadi akan semakin mengendur. Dan mode default atau pikiran liar, pikiran bebas dari otak itu akan semakin aktif. Itulah kenapa kalau di tempat-tempat yang sejuk, kalian pasti membayangkan hal-hal yang sedih. Kalian membayangkan hal-hal yang bikin kalian galau. Kalian bisa tiba-tiba flashback hal yang menyedihkan. Ya, karena itu semua otak berada di default mode-nya. Dan karena kamu sudah masuk di default mode sepenuhnya, maka kemampuan untuk meregulasi mood dan emosimu akan menurun karena kamu sedang berpikir di zona yang dalam tanda kutip negatif. Maka disinilah peran mindfulness dapat menyelamatkanmu. Mindfulness dapat mengurangi dirimu dari judgement atau penilaian terhadap dirimu sendiri. Dan ketika kalian dalam mode mindfulness, itu dapat menguatkan neuron yang ada di otak, sehingga mode default itu juga akan berkurang. Dan ketika neuron tadi sudah menguat, mode defaultnya menurun, maka kamu bisa masuk ke dalam pikiran-pikiran positif, pikiran yang solutif untuk segala masalah yang kalian hadapi. Sebenarnya kalian bisa mempraktekkan mindfulness ini kapan saja, dimanapun, tidak harus dengan duduk bersila, tidak harus dengan waktu yang tertentu atau momen-momen tertentu. Justru mindfulness ini akan membantu kalian di kehidupan kalian sehari-hari ketika kalian beraktivitas 24 jam. Karena mindfulness sendiri bukan berarti kalian harus menyendiri, kalian bertapa, kalian harus meditasi, tidak selamanya seperti itu. Bahwasanya otak memang didesain atau memiliki default mode untuk berpikir secara bebas atau liar, bukan berarti kalian harus pasrah gitu aja terhadap pikiran kalian. Juga kalian jangan mengontrol atau mengatur pikiran kalian. Cukup kalian sadari, cukup kalian validasi perasaan kalian. Validasi ini berbeda dengan membenarkan, teman-teman. Karena ketika kalian membenarkan, misalkan kalian merasakan marah atau merasakan hal yang kalian tidak sukai, berarti kalian mendukung perasaan tersebut. Tetapi ketika kamu memvalidasi perasaanmu, itu berarti kamu mengakui bahwa kamu sedang merasakan perasaan tersebut. Misalnya kamu sedang membenci seseorang, marah dengan seseorang, ketika kamu bilang bahwa atau mengakui bahwa kamu sedang marah dengan orang tersebut, itu akan membuat dirimu menjadi lega. Kamu tidak harus membenarkan bahwa, atau kamu tidak harus mengelak atau mendinai perasaan bahwa aku tidak marah, aku seharusnya tidak marah, aku seharusnya tidak benci dengan seseorang. Itu malah akan membuat dirimu menjadi semakin bergejolak di dalam diri kalian sendiri. Tetapi cukup dengan validasi, cukup dengan mengakui bahwa aku marah, aku benci, dan aku sebel. Itu cukup, teman-teman, untuk membuat diri kalian tuh menjadi lebih lega dan lebih enak untuk mengatasi situasi tersebut. Karena pada akhirnya kita hanya manusia biasa. Kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan keburukan. Tidak ada namanya manusia yang sempurna, yang dia selalu baik terus, yang dia selalu tersenyum terus, yang dia selalu melakukan kebaikan terus. Pasti dari kita pernah melakukan kesalahan. Kita juga pasti pernah marah, kita juga pasti pernah benci dengan seseorang, kita pernah dendam dengan seseorang. Bahkan kita juga sering menangis, kita sering sedih. Akui saja, karena memang kita manusia biasa. Kita tidak akan pernah bisa membuang perasaan, emosi yang cenderung negatif itu. Karena memang hidup ini tentang keseimbangan, hidup ini tentang bagaimana kita bisa memanage yang baik dan yang buruk, bagaimana kita bisa selalu ingin melakukan yang terbaik untuk semuanya. Selagi kita bisa melakukan yang baik, kenapa kita bisa melakukan yang buruk? Tetapi ketika kita sedang melakukan hal yang buruk atau hal yang negatif,
Akui, jangan didinai, jangan ditolak. Validasi perasaan tersebut. Jadi jangan pernah kalian membohongi diri kalian sendiri. Jangan pernah kalian mengatakan bahwa kalian baik-baik saja. Jangan pernah kalian mengatakan bahwa kalian bisa melakukan semuanya sendiri. Kamu selalu butuh orang lain. Kamu juga bisa merasakan capek. Kamu juga bisa merasakan sedih. Kamu juga bisa merasakan marah. Sebelum kalian membantu orang lain, bantulah diri kalian sendiri. Sebelum kalian membuat bahagia atau membuat senang orang lain, buatlah senang dirimu sendiri. Pada akhirnya, kita hanya manusia biasa. Kita gak bisa luput dari kesalahan. Kita juga pasti butuh orang lain. Ya, yang pasti kita hanya bisa melakukan yang sebaik-baiknya. Semoga kita selalu menjadi orang yang baik. Kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya, itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan. Besok kita akan bahaslah mindfulness secara mendalam di next video. Kebetulan aku juga sudah melakukan mindfulness ini kurang lebih 2 tahun inilah. 2 tahun berjalan untuk mindfulness. Oke, itu aja. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan video ini kalau bermanfaat untuk orang lain, teman atau keluarga. Terima kasih. Bye-bye.